Ya, jika rekan-rekan kuasa hukum dari Nikita Mirzani mengajukan gugatan, sebenarnya kita harus lebih tahu dulu gugatannya ini terkait apa ya. Karena kalau misalnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seorang tersangka itu dia bisa mengajukan permohonan pra peradilan gitu, tapi bukan gugatan loh. Jadi yang saat ini ramai di khalayak media kan, kuasa hukum dari Nikita Mirzani mengajukan gugatan secara perdata. Nah itu saya belum bisa memastikan arahnya kemana gugatan itu. Ya seharusnya sebagai kuasa hukum tersangka, jika merasa keberatan atas proses penahanan ataupun proses saat tindaknya penahanan atau penetapan tersangka, jalurnya itu permohonan pra peradilan namanya. Nah itu baru sesuai dengan koridor hukumnya tuh. Tapi kalau menggugat kepolisian karena keberatan dengan kurangnya barang bukti dan lain-lain, ya gugatannya seperti apa dulu gitu. Sebenarnya menurut saya sebagai praktisi hukum, dengan gugatan yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani sangat keliru menurut saya sebenarnya. Nggak ada impact hukum secara langsung terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Nikita Mirzani gitu. Dengan menggugat kepolisian, Kapolri dan lain-lain, ya itu nggak ada efek hukumnya untuk proses ini sebenarnya, untuk proses hukum pidana. Itu lebih kepada ya cuman upaya aja. Yang namanya upaya silakan, tapi efektivitas secara hukum itu nggak ada gitu. Itu sia-sia nanti. Menurut hemat saya itu gugatan itu akan ditolak. Semua orang itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, tapi diterima atau tidaknya menurut hemat saya bahwa gugatan ini akan dinyatakan tidak diterima. Karena keliru. Masalah pidana terus dibawa ke perdata terkait dengan penahanan, ya koridornya itu adalah mengajukan permohonan pra peradilan. Pra peradilan itu ketentuannya adalah sah atau tidaknya penahanan terhadap Nikita Mirzani, sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani. Itu jalurnya itu permohonan pra peradilan, bukan gugatan uang prestasi. Emang Kapolri ada bisnis tertentu dengan Nikita Mirzani lalu Kapolri lalai dalam melaksanakan bisnisnya? Kan nggak ada gitu. Jadi ini bukan ranahnya gugatan perdata terkait dengan gugatan uang prestasi. Menurut hemat saya ini suatu langkah yang keliru. Terkait dengan batas waktu penahanan kan sebenarnya udah diatur jelas dalam KUHP. Masa penahanan ini sebenarnya juga harus dilihat. Kalau memang misalnya ancaman hukuman dari Nikita Mirzani ini kan dia di atas 6 tahun. Nah 6 tahun itu sebenarnya penyidik bisa meminta lagi perpanjangan kepada penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Itu istilahnya kalau di kejaksaan itu istilahnya itu T4. Nah kalau memang misalnya dirasa perlu juga masih ada penahanan dari masa penahanan dari pengadilan juga, tapi kita fokus kepada masa penahanan proses pemeriksaan tersangka dan masuk ke tahap 2 atau P21. Kalau memang misalnya dari masa penahanan sudah habis dan proses ini belum dikategorikan sebagai tahap 2, maka Nikita Mirzani bisa dinyatakan bebas demi hukum karena itu adalah perintah undang-undang begitu. Berarti kalau memang masa penahanan Nikita Mirzani ini telah selesai dinyatakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka dia bebas. Tapi dengan bebas itu tidak membebaskan dia dari permasalahan yang telah ada gitu. Permasalahan yang ada dia akan tetap berproses gitu. Cuma Nikita Mirzani sudah tidak ditahan karena perintah undang-undang untuk dia keluar dari tahanan. Tapi untuk kasusnya dia tetap diproses. Ketika berkas-berkasnya akan sudah terpenuhi, maka dia bisa ditahan lagi gitu. Lalu sebenarnya kalau pandangan dari pelapor terkait dengan bukti yang sudah ada, yaitu sebatas pandangan. Tapi kalau teman-teman penyidik ini kan dia meminta bukti itu kan bukan berdasarkan dia aja gitu, tapi teman-teman penyidik ini pasti ada petunjuk dari kejaksaan.
jaksa penuntut umum akan memberikan petunjuk. Berkas ini kan misalnya udah P21 tapi ditolak, istilahnya P19. Kalau P19 itu berkas dikembalikan lagi kepada teman-teman penyidik. Nah, dalam pengembalian berkas itu ada petunjuk apa-apa aja yang harus dipenuhi dalam berkas itu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan permintaan langsung dari penyidik, tapi permintaan dari penuntut umum untuk dilengkapi. Karena Nikita Mirzani ini ada ancaman undang-undang ITE-nya, ancaman di KUHP-nya, bahkan ada nanti TPPU-nya juga. Jadi mungkin teman-teman penuntut umum juga agak lebih hati-hati karena sidang Nikita Mirzani ini mungkin bisa tercatat sebagai sidang yang akan fenomenal di tahun 2025 nanti gitu. Jadi pasti ada prinsip kehati-hatian dari teman-teman penuntut umum itu pasti sangat diperhatikan detailnya begitu. Karena ini akan disiarkan secara langsung nasional oleh teman-teman media begitu. Oke. Sebenarnya dalam praktek hukum acara P21 dan P19 itu udah biasa, tidak dikatakan mencoreng instansi Polri sebenarnya gitu. Cuman memang ada beberapa kasus yang unsur-unsur dan bukti-buktinya itu memang sangat kemungkinan untuk didebatkan di dalam ruang sidang itu akan sangat besar. Makanya teman-teman penuntut umum, jaksa penuntut umum itu meminimalisir itu gitu. Dan ada beberapa bukti-bukti yang harus dipenuhi itu, ya itu wajar gitu. Kalau memang ada petunjuk dari kejaksaan ke teman-teman penyidik di Polda misalnya, itu masih hal yang wajar lah, bukan mencoreng instansi Polda atau Polri pada umumnya. Baik. Kalau dari pelapor tadi pertanyaannya akan berkomitmen untuk meneruskan perkara ini ya, gitu ya pasti karena statement dari pelapor sebelumnya juga begitu, dia akan komitmen untuk kooperatif terhadap pihak penyidik untuk membantu terkait dengan bukti-bukti dan kesaksian dia. Oke. Nah, balik lagi masalah penahanan. Masalah penahanan ini kan sesuai dengan ketentuan dari KUHP pasal 29 itu kan 40+60 untuk masalah penahanannya. Untuk tersangka, untuk penyidikannya. Lalu penuntutannya itu ada lagi 20-30. Nah, sebenarnya itu harus dibedakan juga. Ada permintaan perpanjangan tertentu untuk pengadilan jika memang satu kasus itu ancamannya di atas 6 tahun atau ancamannya di atas 10 tahun juga gitu. Makanya tadi saya sebutkan ada permohonan perpanjangan tuh istilahnya T4 di kejaksaan tuh ada kodenya tuh, ada juga T7 istilahnya begitu untuk permintaan di penahanan di pengadilan negeri jika diperlukan karena ancamannya di atas 6 tahun, ancamannya di atas 10 tahun dan ancamannya di atas 20 tahun. Nah, jadi harus teman-teman kuasa hukum dari Nikita Mirzani itu juga jangan asal hitung aja, maksudnya takutnya ada kekeliruan di situ. Dia harus memperhitungkan masalah ancaman penahanan Nikita Mirzani ini gitu, karena ada kriteria juga di luar dari kriteria umum ketentuan penahanan sebagaimana pasal 29 itu. Oke. Pertama mengenai kehadiran Nikita Mirzani dalam proses gugatan uang prestasi ini. Kalau memang Nikita Mirzani dihadirkan, wajib dihadirkan berdasarkan perma dari Mahkamah Agung bahwa prinsipal atau pihak yang menggugat dia wajib hadir untuk melakukan mediasi. Nah, itu pasti akan diizinin oleh teman-teman penyidik ataupun misalnya pada saat dihadirkan sudah masuk ke masa tahanan dari penuntut umum, maka penuntut umum harus mengizinkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan proses ini akan berjalan, gugatan ini kan diajukan mungkin dalam waktu tertentu, itu akan panggilan sidangnya itu berkisar 2-3 minggu akan dimulai sidang. Nah, dimulai sidang itu sampai dan dengan putusan itu range waktunya kurang lebih 3-6 bulan rata-rata sidang perdata prestasi itu. Nah, dalam proses itu Nikita Mirzani hanya hadir pada saat mediasi gitu, karena diwajibkan oleh Perma, peraturan Mahkamah Agung, untuk yang bersangkutan hadir. Nah, selebihnya setelah mediasi, seluruh proses itu bisa dikuasakan atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya gitu. Jadi Nikita Mirzani tidak perlu untuk hadir pada sidang gugatan non prestasi gitu. Nah, lalu balik lagi kepada gugatan non prestasi yang saya bilang tadi bahwa
menurut hemat saya sebagai praktisi hukum, gugatan ini keliru. Kalau memang gugatannya adalah gugatan non prestasi itu, karena ini bukan suatu perjanjian. Apakah Nikita Mirzani ini ditetapkan sebagai tersangka? Ada perjanjian hitam di atas polisinya dengan Polri atau dengan kejaksaan? Karena objek gugatan non prestasi itu adalah sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu kalau memang salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, baru namanya wan prestasi. Nah, ini kan tidak ada perjanjian antar para pihak. Jadi kalau memang gugatan ini diajukan, menurut hemat saya gugatan ini keliru, gugatan ini sia-sia begitu loh. Kalau memang mempermasalahkan masalah penahanan, masalah penetapan tersangka karena kurang bukti, ya harusnya larinya ke permohonan pra peradilan, itu yang tepat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Begitu.